Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. 2 bulan ya Pak enggak ketemu. Karena memang saya malam minggu itu udah kajian, kadang-kadang capean. Kemarin juga ada acara di sini. Kita masih melanjutkan fasal waris faraid. Kita sudah jelaskan tentang mukadimahnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang apa itu zawil furud, apa itu ahli waris yang tidak bisa terhijab. Nah, ini juga kita sudah jelaskan siapa saja yang dapat setengah, siapa saja yang dapat seperempat, siapa saja dapat 1/8, lalu siapa saja dapat 2/3 juga kita jelaskan. Ya, tapi namanya ilmu waris ini sebetulnya sangat singkat, sangat mudah, karena kita malas ngitungnya atau persoalan ini jarang diamalkan lain dengan ibadah lainnya. Makanya banyak yang sedikit lupa. Padahal rumusan waris itu tidak terlalu sulit dan sangat-sangat mudah. Pada hari ini kita bahas tentang hijab atau ahli waris yang terhalang. Kita bahas sebelum hijab dulu, kita bahas dulu tentang asobah dulu, kita dalamkan asobah. Baik, dalam ilmu waris ada namanya zawil furud, ada namanya asobah. Zawil furud itu yang sudah mendapatkan jatah tertentu. Seperti anak perempuan itu zawil furud. Kalau sendirian dia dapat setengah, kalau anak laki-laki dia asobah dengan 2/1. Kemudian kemudian ibu juga 1/3 atau 1/6 selama tidak ada ayah. Kalau ada ayah maka dia jadi asobah bersama ayah. Kemudian juga saudari laki-laki perempuan. Jadi kalau zawil furud ini rata-rata ahli waris yang jenis kelaminnya itu perempuan. Kalau perempuan itu dia dapat bagian tertentu. Laki-laki dia asobah, laki-laki itu dia sisa. Kalau zawil furud itu dia sudah dapat jatah sekian. Dalam Al-Quran hanya ada setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3. Udah, nggak ada lagi. Selain itu ya dia ngambil sisa. Cuman asobah itu lebih enak Pak, karena dia ngambil sisa. Kalau perempuan kebanyakan dia itu adalah zawil furud. Kebanyakan dia mempunyai jatah tertentu selama tidak ada laki-laki yang sejajar dengan dia. Kalau ada laki-laki yang sejajar dengan dia, maka dia menjadi asobah dengan 2/1. Itu enggak enaknya. Saya contohkan, yang pertama anak perempuan misalnya. Anak perempuan itu kalau dia sendirian ini enggak ada anak laki-laki. Mayatnya seorang almarhum meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Berarti dia enggak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan sendiri. Anak perempuan itu dapat setengah langsung. Setengah. Udah ditentukan jatahnya setengah. Karena dia enggak punya laki-laki yang satu sejajar dengan dia, maka dia dapat setengah anak perempuan. Tapi seandainya ternyata datang seorang laki-laki membuktikan dengan bukti bahwa saya saudara laki-laki tiri kamu, ini yang meninggal bapak saya juga dari istrinya yang kedua, maka saat itu si anak perempuan yang tadinya zawil furud, yang tadinya dia itu mendapat bagian setengah, menjadi asobah, dia menjadi sisa.
Jadi bagaimana dia menjadi asobah, sisa dia gabung sama anak laki-laki, sama-sama ngambil sisa, tetapi dia setengah dari laki-laki. Contoh, misalnya ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan 1 istri dan 1 anak perempuan. Dia sangka 1 anak perempuan. Maka bagaimana hukumnya? Maka si istri mendapatkan 1/8 karena ada anak perempuan. Kalau nggak ada anak sama sekali dia 1/4. Si anak perempuan berapa? Dapat setengah. Dah, kan lumayan Pak tuh. Kalau hartanya 100 juta, berarti si anak dapat 50, si anak perempuan dapat 50 juta. 1/8-nya ya ibunya. Nanti ada sisa dikasih sisanya berapa tuh? Sedikit. Dikasih kepada saudari laki-laki atau lain sebagainya. Biar kita hitung enaknya, misalnya harta yang tinggalkan itu 800 juta misalnya. Kemudian si almarhum meninggalkan istri dan anak perempuan 1. Dia sangka tuh, orang nyangkanya dia punya anak perempuan 1 sama istri 1. Istri 1/8 berarti dapat 100 juta. Si anak setengahnya berarti 400 juta. Ada sisa 300 juta. Nah ini kasih kepada siapa nih? Paman atau siapa? Atau ada ayah atau ibu? Biarlah kasih ke siapa. Senang nih anak perempuan, dapat 400 juta saya. Tahu-tahu datang seorang laki-laki. Maaf, saya anaknya almarhum juga. Dari dia kawin lagi sama ibu saya tuh. Buktinya dia juga ayah saya. Maka saat itu anak perempuan tidak setengah lagi, tapi dia ngambil sisa. Bagaimana? Oke, tadi 800 juta. Si ibu 1/8, berarti 100 juta. Sisa berapa Pak? Sisa 700 juta. Nah, dia sama anak laki-laki mengambil sisa semuanya, 700 juta. Diambil sama dia berbagi. Dia anak perempuan tadi yang tadinya dapat 400 juta menjadi tidak mendapat 400 juta, tapi dia berbagi bersama saudara tirinya yang laki-laki di 700 juta. Itu dia asobah. Tapi sedihnya dia harus setengah dari laki-laki. Berarti kita pasang Pak, laki-laki itu kan sisa 700 juta. Laki-laki itu kepala 2, berarti 2. Sementara dia perempuan kepala 1, berarti 3. Berarti 700 juta dibagi 3. Nah, 700 juta itu dibagi 3. Kalau dibagi 3, 700 juta sekitar 230-an ya Pak. 230-an sekian. Berarti anak perempuan 230-an sekian, anak laki-laki 446. Jadi kurang Pak dia. Nah itu namanya hijab itu. Tapi hijabnya nukson, dikurangi jatahnya. Kiaskan juga dengan saudari perempuan. Kalau ada seorang meninggal, nggak punya anak, tapi dia punya saudari, punya kakak atau adik perempuan sendirian, dia dapat, saudari perempuan itu dapat berapa? Dia dapatnya adalah setengah. Tahu-tahu ternyata muncul satu laki-laki. Ternyata saya saudari almarhum juga. Saya saudara laki-laki ya Pak. Saya saudara almarhum juga. Ternyata, cuman saya dibuang waktu kecil, misalnya gitu. Saya anak tertua, tapi saya dibuang oleh ayah kita, karena waktu itu kita masih miskin. Saya dititipkan ke panti asuhan. Ternyata saya tes DNA, saya anaknya. Ya sama bagaimana? Saudara perempuan setengah? Enggak Pak. Sisa lagi tadi. Sisa tapi juga 2/1. Nah, seperti itu. Kalau sejajar itulah sebutnya hijab nukson itu seperti itu. Yang tadi dapat penuh menjadi tidak. Nah, karena apa? Sejajar. Nah, sama dengan ayah. Kalau ayah, misalnya seorang mayat meninggal dunia, lalu disangka tidak punya anak laki-laki misalnya, hanya anak perempuan. Ayah jadi asobah Pak dia, karena dia laki-laki tertinggi. Kan kita dijelaskan di awal, 5 ahli waris yang nggak mungkin terhalang, yaitu ayah, ibu, suami, istri, orang tua nih ya, ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki, anak
perempuan. Ini kan nggak mungkin terhijab. Nah, kapan dari 5 ini laki-laki sendirian dia ngambil sisa? Misalnya mayat almarhum meninggalkan istri, kemudian anak perempuan, kemudian ayah. Istri, anak perempuan, ayah. Istri karena ada anak 1/8, anak perempuan 1/2. Sisanya siapa? Ayah yang ngambil. 800 juta berarti si istri 1/8-nya 100 juta. Si anak perempuan 400 juta karena setengah. Ayah berapa? Ayah itu sisanya. Berapa Pak sisanya? 300 juta. Ternyata datang anak laki-laki. Maaf, saya anak laki-lakinya dari istri kedua. Berantakan lagi tuh Pak. Ayah yang tadinya dapat sisa hanya dapat 1/6. Itu kuatnya anak laki-laki itu. Hanya dapat 1/6 ya. Nah, makanya situ kekuatan daripada anak laki-laki. Dikurangi semua. Ayah yang tadi dapat 300 juta karena sisa hanya dapatnya 1/6. Nah, 1/6 ya tidak sampai 300 lah, jauh dari seperti itu. Itu yang disebut sebagai hijab. Baik. Asobah ada 2 ya Pak. Kedua asobah sebutnya asobah nasabiyah. Asobah karena nasab. Dibagi 3, asobah binafsihi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Nah, ini yang pertama asobah binafsih. Ini adalah asobah yang dengan dirinya sendiri dia sudah asobah. Siapa itu? Dari segi anak laki-laki dia asobah. Atau dari segi ubuah itu bapak, ayah itu asobah. Kemudian juga saudara laki-laki juga asobah. Selama dia sendiri. Yang paling kuat ya anak laki-laki. Kalau dia ada selesai semua. Saya asobah sendiri. Nggak perlu orang lain. Kalau ayah tergantung. Dia bisa jadi asobah selama nggak ada anak laki-laki. Nah, dia asobahnya tergantung dia. Kalau ada anak laki-laki, aduh maaf saya pergi. Saya jadi 1/6. Sama dengan saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu asobah selama nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, minggir dia, terhijab. Kalau ada ayah, minggir dia, terhijab. Nah, itu asobah yang disebut sebagai asobah binafsihi. Kemudian juga asobah bil ghair misalnya. Asobah bil ghair itu apabila tadi anak laki-laki dan saudara laki-laki bersama para perempuan. Nah, itu anak perempuan dia kalau nggak ada saudara laki-laki dia dapat setengah, tapi begitu anak laki-laki dia menjadi asobah. Nah, itu namanya asobah ma'al ghair itu. Dia asobahnya karena ada orang ya, asobah bil ghair. Dia jadi asobah karena ada saudara laki-lakinya. Saudari perempuan itu tadinya sendirian dapat setengah karena ada saudara laki-laki dia menjadi asobah. Nah, itu istilahnya itu dikatakan seperti itu. Baik, kemudian asobah ma'al ghair juga seperti itu. Kalau dia cucu misalnya Pak, dia cucu perempuan kan, kalau dia sendirian sama, dia juga dapatkan setengah. Tapi ternyata ada yang lebih atas dari dia, yaitu anak perempuan. Nah, maka dia menjadi 1/6 di situ. Itu yang kalau kita bahas tentang yang namanya asobah. Baik. Lanjutnya tentang masalah hijab. Hijab juga maksudnya terhalang dari waris. Yang kedua, pertama kita sebut sebagai hijab hirman. Hijab hirman ini orang yang benar-benar terhalang dari waris, tidak mendapatkan 0 sama sekali, 0. Nah, ini kalau memang ada ahli waris yang lebih dekat dengan dia. Siapa itu selain 5 ini? Itu udah pasti kalau ada 5 ini dia habis. Contohnya cucu. Kalau ada anak laki-laki habis karena udah ada yang lebih atas. Saudara laki-laki, kalau ada anak laki-laki, ada ayah, saudara laki-laki buang. Paman misalnya. Nah, seperti paman itu kan misal almarhum si mayat punya saudara laki-laki. Selama si mayat punya ayah, saudara laki-lakinya buang. Selama si mayat punya anak laki-laki, saudara laki-lakinya buang. Apalagi saudara perempuannya.
dibuang, tidak ada sama sekali. Kemudian kakek dapat, tapi kalau ada ayah, ternyata si mayat punya ayah, kakeknya dibuang, tidak ada masalah. Nah, itu namanya hijab yang sama sekali habis. Ada namanya hijabnya itu nukson. Nah, dia tadinya dapat, dia tidak dihilang, tapi jatahnya yang dikurangi. Nah, itu yang tadi seperti ayah yang tadi dapat 1/6, yang tadi dapat asobah, tahu-tahu gara-gara anak laki-laki dia dapatnya 1/6. Nah, itu dikurangi dia. Dia tidak terhalang, tapi dia menjadi dikurangi haknya. Ibu misalnya 1/3, tahu-tahu si mayat punya anak, ya udah mundur lagi dia jadi 1/6. Istri misalnya, kalau suami nggak punya anak, dia dapat 1/4. Gara-gara suami punya anak, dia dapat 1/8. Suami juga seperti itu. Kalau istrinya nggak punya anak, dia dapat setengah. Karena ada anak, jadi 1/8. Itu namanya hijabnya nukson, dikurangi jatahnya. Baik, itu mukadimah dari saya. Lalu kita masuk yang berikutnya, sebutnya masalah ghorowain. Kadang-kadang tidak semuanya seperti itu Pak, kita hitungnya. Yuk, masalah ghorowain ini kalau yang terjadi ketika mayat meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan ibu, lalu dia meninggalkan bapak. Ada suami, lalu ada ibu, dia punya ada bapak. Kita lihat suami karena nggak ada anak dapat setengah. Kemudian bapak sama ibu, karena ayah bapak sama ibu ini sederajat, berarti asobah, sisa. Asobah berarti adalah 2/1. Ini masalah sebut sebagai masalah ghorowain. Berarti kalau misalnya hartanya itu adalah, kita anggap adalah 12 juta lah, atau 12 juta, berarti si suami mendapatkan 6 juta. Nah, sisanya berapa? Sisanya 6 juta. Nah, kalau dalam Al-Quran kan wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Semuanya adalah mendapatkan 1/6. Berarti dikit itu. Berarti kalau sama-sama 1/6, berarti ya bagi rata antara ayah sama ibu, sama berarti dari sisa itu. Nah, kita nggak mau, kita mau ayah itu lebih banyak dapat, karena ayah itu kan laki-laki dan dia kan sederajat dengan ibu. Kalau laki-laki dan perempuan sederajat, maka laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, kan gitu. Maka saat itu kita kasih ke ayah itu adalah 4 juta, ke ibunya adalah 2 juta, karena dianggap adalah 2/1. Nah, kerancauan bagaimana? Kerancauan adalah Pak, dalam ilmu waris, ibu itu kalau si mayat tidak punya anak dan tidak punya saudara laki-laki, ibu itu dapat 1/3. Aturannya gitu. Ibu itu dapatnya 1/3. Kalau anaknya nggak punya, ya, kalau anaknya nggak punya saudara dan nggak punya anak, ibu itu dapat 1/3. Ayah asobah, sisa. Jadi kalau kita hitung aslinya suami, ibu, ayah. Suami dapat setengah. Berarti kalau 12 miliar, suami setengahnya. Berapa setengahnya itu? 6 miliar. Kemudian si ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3. Karena satu, nggak ada anak si anaknya tersebut. Yang kedua, anaknya juga nggak punya saudara. Dapat 1/3. Kalau dapat 1/3 berarti ibu dapat 4 miliar Pak. Karena 1/3 dari 12 miliar adalah 4 miliar. Sisanya berapa? 2 miliar. Itu siapa? Ayah. Nah, ayah kalah di sini. Nah, karena ayah kan asobah. Ayah itu kan sisa. Ibu tidak. Ibu kan perempuan. Perempuan nggak ada sisa, kecuali kalau anak laki-laki. Anak perempuan ada anak laki-laki.
Nah, saat pembagian ini ibu kalah. Karena kalau 12 miliar misalnya, mayat meninggalkan suami, meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu. Suami jelas setengah karena nggak ada anak, dapat 6 M, baik. Ibu berapa? Sepertiga karena nggak ada anak dan nggak ada saudara, berarti dapat 4 miliar. Ayah sisa, ya 2 miliar. Nah, pada saat ini ulama mikir, Pak. Karena itu di Al-Quran seperti itu. Waduh, kok begini nih hitungannya? Akhirnya terkenal dengan masalah gharawain. Gimana masalah gharawain? Berarti almarhum meninggalkan suami, ibu, ayah. Oke, 12 miliar. Si suami setengah, Al-Quran jelas 6 miliar. Nah, ibu berapa? Nah, ibu bukan lagi sepertiga dari pokok harta, tapi ibu sepertiga dari sisa. Bukan lagi sepertiga dari 12 miliar, tapi sepertiga dari 6 miliar dari sisa. Gitu Pak, dibuat di gharawain seperti itu. Sehingga hitungannya 12 miliar, suami setengah 6 miliar, si ibunya almarhum ini sepertiga dari sisa, sepertiga dari 6 miliar, 2 miliar. Sisanya ayah 4 miliar. Nah, gitu Pak. Itu disebut sebagai masalah gharawain, itu seperti itu. Ya, jadi tetap Pak, laki-laki kalau sejajar dia harus lebih tinggi. Ayah kan sejajar dari ibu, maka dia harus bagian dia harus lebih tinggi. Nah, itu yang dikenal dengan masalah gharawain. Kita lagi contoh lagi masalah gharawain yang kedua, biar lebih enak lagi kita membahasnya supaya kita lebih jelas lagi tentang masalah gharawain ini. Bukan hanya masalah itu saja, masalah gharawain ada beberapa masalah, tapi ya gambarannya sama seperti tadi ketika ibu mengambil sepertiga daripada bagian, bukan lagi sepertiga dari pokok Pak ya, tapi ngambil ibu sepertiga daripada sisa. Baik. Ya, kalau kita lihat di sini di undang-undang kita juga di KHI kita ya Pak, ada juga di pasal 178 gharawain ini di kita diakui juga, ditetapkan. Dan ini ijtihad dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi masalah gharawain ini tidak terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi terjadi pada masa Umar bin Khattab. Makanya kasus waris ini Pak pelik dan sampai sekarang sampai sekarang selalu ada masalah pelik, selalu muncul masalah baru. Makanya kalau ibadah itu beres, kalau ibadah itu selesai kita, ibadah nggak akan ada. Tapi kalau masalah muamalah ini, berkembang terus. Pada masa Nabi itu nggak pernah ada kejadian seperti itu, sampai pada masa Umar terjadi. Makanya disebut masalah Umariyah disebutnya. Gharawain itu sebutnya masalah Umariyah. Akhirnya Umar menentukan, iya juga ya kita. Akhirnya ditentukan sama Umar begini. Bagaimanapun laki-laki harus 2 kali lipat untuk semangat dalam Al-Quran. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 kali lipat untuk dari perempuan. Nah seperti itu. Nah, yang kedua juga disebut masalah gharawain juga. Nah ini sama saja sebetulnya, tapi untuk kita lebih kuat lagi. Almarhum meninggalkan istri, ayah, ibu. Tadi kan suami, ayah, ibu. Ini enggak, istri, ibu, dan bapak. Nah, sama juga, ini juga disebutnya sebagai masalah gharawain juga gitu. Kenapa? Misalnya, berapa istri dapat? 1/4, karena enggak ada anak. Karena enggak ada anak, dia mendapatkan 1/4. Anggap hartanya misalnya 24 miliar misalnya. Atau kita anggap misalnya 24 miliar lah. Maka si istri dapat 1/4. Berapa istri dapat 1/4-nya? Ya berarti kalau dapat 1/4-nya adalah sekitar berapa? 6 miliar ya. Karena kan
24 dibagi 3 ya. Berarti dia ya Pak. Ya, dia dapat 6 miliar. Sisanya berapa itu? Sisanya berarti adalah 18 miliar. Nah, ibu kan nggak ada anak itu. Ibunya almarhum kan nggak punya anak. Berarti ibu dapat sepertiga. Nah, sepertiganya berapa ibu? 8M ibu dapat, 8 miliar. Nah, tadi 6 ya Pak. 6, 8 miliar, 14 miliar. Ya gitu ya Pak. Kalau kita lihat tadi. Ibu kan seperempat tuh, berarti 6 kita hitung misalnya 24 miliar. Si istri kan seperempat, berarti dapat 6 miliar. Si ibu dapat sepertiga, berarti dapat 8 ya Pak. Berarti dapat 8 dia, 8M dia. Berarti 6 tambah 8 sama dengan 14 ya Pak. 14. Nah, ayah berapa sisanya? 10. Lebih besar ayah, tapi lebih besarnya itu dianggap hanya lebih besar 2M. Harusnya kita maunya berapa Pak semangatnya itu? 2 kali lipat, karena lidzakari mislu hadzil unthayain. Maunya kan seperti itu semangatnya. Maka bagaimana? Akhirnya ibu yang tadinya dapat sepertiga dari 24 miliar menjadi sepertiga dari sisa setelah diambil istri. Berarti 24M itu diambil istri dulu seperempat. Nah, istri ngambilnya adalah 6 miliar. Sisa berapa? Sisa 18 ya Pak. Nah, sepertiga dari 18 itu. Nah, berapa sepertiga dari 18 itu? Berarti 6 miliar. Ayah sisanya 12 miliar. Jadi 2 kali lipat. Jadi ayah harus 2 kali lipat dari ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut sebagai masalahnya sebagai masalah ghoroeh. Semangatnya seperti itu Pak. Nah, supaya lidzakari mislu hadzil unthayain. Baik. Berikutnya kita masuk yang masalah berikutnya, masalah aul. Masalah aul ini adalah ketika harta tidak cukup memberikan semuanya kepada ahli waris. Ada kadang-kadang kelebihan. Kalau kelebihan itu namanya rad. Nah, kalau aul itu bagaimana? Contoh kasusnya adalah almarhumah meninggalkan suami, meninggalkan 2 saudara perempuan. Nah, suami berapa? Karena nggak ada anak, suami setengah. Kemudian saudara perempuan, selama nggak ada anak laki-laki, dia aman. Selama nggak ada ayah, dia aman. Selama nggak ada saudara laki-laki, dia bisa mendapat setengah kalau sendiri. Kalau 2 orang dapat 2/3. Nah, kasusnya ini adalah dia mempunyai 2 saudara perempuan. Nah, kan kita bilang kalau perempuan itu baik anak perempuan, baik saudara perempuan, kalau lebih dari 1 dia mendapatkan 2/3. Nah, ini kasusnya si mayat hanya meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan saja. Nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, nggak ada saudara laki-laki, jelas. Berarti berapa suami? Setengah. Berapa saudara perempuan yang 2 orang? 2/3. Baik, hartanya misalnya 9 miliar. Misalnya hartanya misalnya 9 miliar. Suami berapa? Setengahnya, yaitu 4,5M. Kemudian 2 saudara perempuan 2/3-nya, 6 miliar. Kan nggak cukup Pak. Jadi kalau dilihat jadi 10 ya, 10 miliar 5 berarti tidak cukup harta itu dibaginya. Tidak muat hartanya. Di mana kita mau ngasih? Si suami misalnya 9 miliar, si suami setengah, 4,5 miliar. 2 saudara perempuan itu 2/3 dari pokok. Berarti 6 miliar ya Pak. Berarti jumlah 10 miliar,5 lah. Gimana 10 miliar,5 sementara hartanya cuma 9 miliar. Maka diaulkan, dibagi rata lagi. Berarti kita lihat sahamnya. Berapa si suami tadi? Setengah. Setengah itu kan berarti kan setengah. Setengah itu kan berarti 4
3 misalnya. Misalnya kalau kita lihat yang tadinya suami itu adalah 4 ya, misalnya kita lihat majmu' siham ya, misalnya laki-laki itu kan misalnya kalau kita lihat setengah, perempuan itu kan 2/3, setengah sama 2/3 ketemukan di angka 6 ya Pak. Setengah sama 2/3 ketemukan di angka 6. Ikan 2 sama 3 kan ketemu di angka 6. Berarti suami itu 3 kepalanya, 3 kepala dia. Nah, kemudian yang ini 4, ya kan? Kalau misalnya angka 6. Jadi angka 6. Laki kan setengah, berarti laki-laki 3. Karena setengah dari 6 adalah 3. 2/3 itu berapa dari 6? 4 kan? Nah, berarti laki-laki 3, anak 24. Berarti semuanya adalah 7. Maka 9 miliar itu dibagi 7, jangan dibagi 6. Awalnya kan enggak. Awalnya kan 9 miliar laki-laki suami, ya kan? Suami setengah dari 9. Kemudian anak 2 saudara perempuan adalah 2/3 dari 9. Repot ya Pak, sulit. Nanti pasti kurang. Maka bagaimana? Ya ketemunya di mana mereka ini? Kalau misalnya dibagi 7 aja gitu ya. Jadi jangan kita bagi 6 9 miliar itu, tapi kita bagi 7. Laki-laki itu 3/7, anak perempuan 4/7. Itu orang matematika udah ngerti. Nah, cara ngitungnya adalah sahamnya seperti itu. Itu terjadi juga pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ucapkan itu ketika khutbah. Nah, jadi baginya gitu. Jangan dibagi seperti itu. Oke, supaya lebih mengenakan lagi lah kita untuk menghitungnya lah. Misalnya hartanya 6 miliar lah, hartanya 6 miliar. Mayat meninggalkan suami, meninggalkan 2 saudara perempuan gitu ya, meninggalkan 2 saudara perempuan. Suami setengah. Berarti kan setengah dari 6 berapa? 3 miliar. Baik. Si saudara perempuan yang 2 orang itu kan 2/3. Berapa? 2/3 dari 6 miliar berapa? 4 miliar. Berarti kan nggak cukup. Karena total semuanya adalah 7 miliar. Maka jelas ini tidak cukup. Jadi bagaimana? Jangan dibagi lagi 6, tapi langsung dibilang laki-laki 3/7 dari 6 miliar, anak perempuan 4/7 dari 6 miliar. Berarti 6 miliarnya dibagi 7. 3-nya untuk suami, 4-nya untuk anak perempuan. Nah, itu disebut sebagai masalahnya adalah masalah aul. Dan banyak ya Pak, masalah aul itu pokoknya kapan terjadi kelebihan harta, maka kita bisa melakukan yang namanya aul. Dan saya pernah lihat di pengadilan agama pernah juga terjadi masalah aul. Baik. Berikutnya terakhir masalah rot. Nah, rot ini enak. Kalau rot ini kebalik. Kalau masalah rot ini malah kebalikannya. Hartanya yang berlebih daripada bagian ahli warisnya. Itu masalah rot. Seperti masalah terjadi di beberapa contoh, bentar ya Pak. Kita cari yang enak. Masalah rot. Tat, boleh tanya yang tadi Ya, ya, Tat? silakan. Yang soal awal itu kayaknya nyari KPK sama FSB ya kalau di matematik. Apa tuh? Lipatan persekutuan terkecil dengan FSB, saya lupa itu apa. Gimana Pak?
KPK. KPK itu kelipatan persekutuan kecil, kayaknya menyamakan pembilang apa penyebut istilahnya tuh. Kalau misalkan ada beda seperti tadi yang suami dapat 1/6, istri dapat Iya. 2/3 ya. Ya, berarti kita kecilkan. Ya, jadi menyesuaikan dengan yang di bawah tuh, saya lupa penyebut apa pembilang ya. Lupa. Iya Pak. Jadi caranya ya seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya masalah apa? Masalah aul kita kecilkan, kalau masalah rod kita gemukkan, kita besarkan. Ya. Kalau misalnya kita contohkan masalah rod ini 3 anak perempuan atau 3 anak perempuan bersama bapak dan ibu. Lebih enak lagi masalah rod ini. Ada ibu, 1 anak perempuan, atau misalnya meninggal istri, ibu, saudara lelaki seibu, atau meninggalkan suami, 1 anak perempuan dan 1 anak perempuan. Bentar ya Pak, cari yang lebih enak lagi nih. Contohnya yang lebih, supaya lebih enak lagi. Ya, suami, anak perempuan dan ibu misalnya. Kalau suami kan dapat, kalau ada farak waris, ada anak, berarti kan dapat 1/4. Kemudian anak perempuan kalau sendirian dapat setengah. Kemudian ibu kan dapat, kalau ada anak dapat 1/6. Kalau hartanya misalnya 12 miliar, maka suami dapat 1/4-nya, dapat 3. Si anak dapat 6 karena setengah. Nah, ibu dapat 1/6, berarti 2. Berarti jumlahnya 11 miliar. Masih ada 1 yang lebih, yaitu 1 miliar. Nah, ini namanya rod, bukan aul. Harta 12 miliar, mayat meninggalkan suami, anak perempuan 1 bukan 2, sebab anak perempuan kalau 2 jadi 2/3, dia sendirian berarti setengah. Kemudian dia meninggalkan ibu ya 1/6 karena nggak ada ayah dan ada saudara dan ada anak. Si suami 1/4 dari 12 miliar, dia dapat 3. Si anak perempuan dia dapat setengah dari 12 miliar, dapat 6. Ibu 1/6 dari 12 miliar, dapat 2. Dihitung 11 miliar. Nah, satunya mau dikemanakan ini? Nah, ini juga terjadi pada masa Zaid bin Thabit masalah dengan Ibnu Abbas. Terjadilah perdebatan di antara keduanya kalau tidak salah. Nah, sebagian dari mereka mengatakan dikembalikan lagi 1M ini dibagi 3 Pak. Jadi si suami 1/4 dari 1M, kemudian si ibu 1/6 dari 1M, anak perempuan setengah dari gitulah maksudnya dibagi rata. Ada yang mengatakan enggak, dibagikan kepada ahli waris yang lebih kuat. Nah, dari hal ini dianggap yang lebih kuat itu adalah anak perempuan. Ada yang mengatakan enggak, itu untuk kaum muslimin di Baitul Mal. Nah, ini pernah terjadi di kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ketapang ketika mayat ini meninggalkan istri sama anak perempuan. Dah, 1. Akhirnya pembagiannya adalah istri 1/8 tetap, anaknya dapat setengah. Kan ada sisa Pak, lumayan itu sisanya. Kalau 8 miliar, istri dapat 1 miliar, anak dapat 4 miliar karena anak perempuan sendiri, sisa 3 miliar. Nah, 3 miliar itu sama Pengadilan Agama dibikin rod. Rod itu apa? Dibalikkan lagi, tapi dibalikkan adalah kepada anak perempuan, bukan kepada si ibu. Nah, itu contoh kasus rod yang terjadi di Ketapang, di Kabupaten Ketapang. Itu ada rodnya. Tapi digugat Pak itu. Kenapa digugat? Ternyata si mayat almarhum itu punya saudara laki-laki. Nah, kita tahu saudara laki-laki kan tidak bisa dihijab dengan anak perempuan. Dia dapat apa Pak? Itu saudara laki-laki. Kalau nggak ada yang menghijabnya, nggak ada ayah, nggak ada anak laki-laki. Asobah dia apa? Sisa. Dia harusnya 3M Pak.
dia harusnya ya 3 miliar kan. Kalau 8 miliar misalnya si ibu 1/8 1 miliar, si anak 4 miliar, berarti 5 miliar, dia 3 miliar. Tapi nol. Karena rotnya itu dia bukan rot, dia dapat dari asobah. Tetapi keputusan pengadilan agama tetap mengatakan Anda nggak dapat. Saudara laki-laki tidak dapat. Ya begitulah Pak. Makanya agak-agak beda dengan faktanya. Walaupun saya bilang, wah ini kan saudara laki-laki dapat, ini nggak bisa faktanya. Apalagi terfakta bahwa harusnya si istri yang dapat lebih karena dia yang berjuang gitu. Ini saudara laki-laki walaupun secara biologis sedarah dengan si mayat, tetapi dia nggak pernah ikut andil apapun dalam rumah tangga gitu. Bahkan suka ngutang lagi gitu kan, suka ngutang segala macam, tahu-tahu datang 3 miliar enak banget gitu. Jadi yang harusnya dia dapat jatah asobah sama pengadilan enggak andirotkan gitu. Harusnya kalau pakai hitungan yang fikih klasik, harusnya fikih Islam harusnya si istri 1/8 dapat 1 miliar, si anak perempuan 1/2 4 miliar, saudara laki-laki si mayat ini harusnya sisa asobah dapat 3 miliar. Tetapi pengadilan agama mengatakan nol, malah dianggap itu ada sisa, lalu sisanya itu dikasih ke anak perempuan. Kaidah Pak, selama ada asobah tidak akan ada rot. Selama ada asobah tidak mungkin ada sisa, karena asobah itu ngambil sisa dia. Nah ini pengadilan agama saat itu tidak menganggap saudara laki-laki ini adalah asobah. Kalau pengadilan agama menganggap saudara laki-laki ini adalah asobah, maka tidak ada rot. Nggak mungkin ada rot, karena ada sisa gitu. Dia bilang seandainya itu ayah gimana? Saya bilang waktu itu, seandainya ayah, nggak bisa Pak, karena mereka pikirannya tetap siapa yang membangun rumah tangga ini. Saya bilang harusnya kalau memang mau kayak gitu, terapkan aturan harta bersama, harta gono gini gitu. Jadi bagaimana yang 8 miliar tadi potong setengah, 4 miliar ini buat istri sendiri. Ini namanya harta bersama, baru bagi yang di 4. Kalau ini kan sama sekali menghilangkan ahli waris kuat loh Pak. Dalam fikih Islam itu saudara laki-laki itu kuat. Kalau nggak ada anak laki-laki, kalau nggak ada ayah, kuat dia itu, kuat sekali dia. Cuman dibuang tuh Pak sama pengadilan. Nah itu harusnya saya bilang nggak bisa. Akhirnya ya cukup ribut juga pada waktu itu. Sehingga saudara laki-laki si mayat ini menjual harta adiknya. Akhirnya digugat ke kepolisian kan, penggelapan segala macam. Panjang ceritanya. Nah, itu ya Pak yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini mungkin terakhir daripada bab waris. Sudah cukup saya kira, karena kalau nggak diulang-ulang juga biasanya lupa lagi nanti. Yang jelas begitulah yang dalam ilmu waris ini, tiap ini akan terus berkembang Pak. Nah, termasuk harta gono gini nggak ada deh. Sekarang udah ada harta berkembang. Termasuk perbedaan agama tidak saling mewarisi, sekarang berubah lagi, banyaklah hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau kita diskusikan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah banyak nih Tat. Ya. Sebentar. Nah, kasus yang tadi Ustadz itu kayaknya menarik tuh. Itu pertanggungjawabannya gimana Tat? Nanti kalau yang dibuang itu hakimnya, khawatirnya hakimnya itu pasti dibayar sama anak-anak perempuannya tuh. Ya. Karena dia membuang ahli waris yang sah saudara laki-laki ya Tat ya. Iya. Itu satu. Kemudian yang satu lagi wasiat wajibah. Iya. Besarannya itu yang menentukan hakim apa harus perembukan dulu dengan keluarga besar yang ditinggal? Itu dulu Tat. Baik. Pertama, itulah kata Nabi, al-qudhah salasah, kata Nabi. Hakim itu ada 3. Qadhiyan finnar wa qadhi fil jannah. 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Sekarang heboh ya Pak, kasus Robit apa? Tanur. Ngeri ya Pak. Itu ngeri sekali itu hancur itu. Makanya kata Pak
Jai Sahitapi yang meninggal, ahli hukum di UNER itu, yang suka marah-marah di Indonesia Lawyers Club, MA itu moral ambruk. Kata dia, MA itu bukan Mahkamah Agung, tapi moral ambruk. Karena memang kok udah sangat tercium baunya, udah sangat jelas itu. Dan sekarang baru tercium lagi. Tercium kembali dengan sogokan 20 miliar ya Pak. Dengan sogokan 20 miliar itu bisa diponis bebas. Kemudian akhirnya dibatalkan oleh MA karena ketahuan tangkap tangan, ketahuan. Kemudian MA menghukum kasasi 5 tahun penjara. Ya Allah alam nggak Pak, itu apakah sesuai? Soalnya mati Pak. Setahu saya kalau mati itu nggak 5 tahun Pak. Mati itu nggak bisa 5 tahun. Walau ya Allah alam lah. Ya Pak, 5 tahun nggak adil Pak. 5 tahun cewek lagi yang dibunuh, 5 tahun pun nggak adil. Kalau dalam Islam anggaplah itu tidak sengaja ya Pak. Anggap tidak sengaja, dalam Islam itu cukup berat. Kalau diahnya itu kalau dalam hukum Islam itu memang dia tidak dihukum mati kalau dia tidak sengaja ya, tapi tetap dia dendanya itu cukup besar, sama dengan denda yang sengaja, hanya bedanya dalam teknis pembayaran. Kalau dalam fikih Islam, kalau bunuh sengaja dihukum mati, kalau dimaafkan bayar diah. Dendanya itu 100 ekor unta, dibayar itu tidak dibayar cepat, tidak kredit. Tapi kalau bunuhnya tidak sengaja itu ya tetap dia tidak dihukum mati, bayar dia, tapi tetap juga untanya sama 100 ekor unta, tapi dibayarnya kreditnya lebih 20 sampai 5 bulan. Lebih enak dia gitu. Baik. Nah, itu 5 tahun dari tetap tidak bisa. Oke, kita kembali seperti itu. Nah, kata Nabi, hakim yang di surga, yang di neraka, yang di surga itu adalah dia sudah yakin bahwa apa yang diputuskannya itu sesuai dengan hukum Allah. Dan dia sudah yakin. Tetapi ternyata dia kalah, dia salah dalam menentukan, karena mungkin kedua tersangka ini atau dua klien ini, kedua yang bersengketa ini mungkin satu lebih fasik, kata Nabi, mungkin kalian lebih pintar dalam berbicara sehingga hakim salah dalam menentukan. Lalu dia bikin keputusan, ternyata keputusan itu salah. Kata Nabi, nggak apa-apa, karena dia sudah berusaha, ternyata itu salah di mata Allah, ya nggak masalah. Hakim itu kalau dia mengerahkan segala kemampuannya, ternyata putusannya salah, dapat pahala 1 Pak. Tapi kalau dia benar-benar luar biasa mencari hukum, meneliti, ternyata keputusan itu benar, dia dapat 2 pahala hakim. Itu yang surga. Nah, kalau yang di neraka, nah dia sudah tahu ini sudah salah. Ya sudah salah, dia tahu, kemudian dia hukumi dengan benar, dengan memenangkan neraka, atau dia malas dalam mencari fakta itu. Dia tidak sungguh-sungguh dalam mencari fakta sehingga dia menghukum gitu saja. Nah, itu yang juga disebut sebagai neraka. Nah, saya tanya waktu itu, kebetulan saya kan di Kementerian Agama, teman saya, tapi bukan hakimnya dia, hakim di panitra, dan juga ada hakimnya. Saya tanya, Pak, ini gimana? Saudara laki-laki ini kan jelas waris, asobah lagi, tetapi bagaimana Anda nggak kasih ini, malah dibikin 0? Dia bilang, ya gimana ya Ustaz, kalau zaman udah berubah, berubah gimana? Ya kalau kita kasih ke saudaranya nggak adil, nggak ikut rumah tangga sejak awal, bahkan nyusahin, tahu-tahu main dapat tiga dapat asobah saja. Ya, kenapa nggak diterapkan gono gini tadi setengahnya? Gitu. Ya udahlah Ustaz, itu tetap mereka, udahlah gini. Gitu. Jadi gini Pak, ada pertimbangan lain, kasuistik itu, pertimbangan lain yang mereka menganggap, wah, kalau misalnya ini dikasihkan kepada saudara laki-lakinya berarti enak benar, sementara yang hidup merintis dari awal ini istrinya, nah gitu. Maka itu ada ruang di situ untuk harta gono gini. Itu yang membuat hakim kadang-kadang pertimbangan kemanusiaan itu hakim seperti itu. Nah itu nggak masalah Pak, kalau memang dia ada dalilnya. Nah,
saya udah pernah terangkan dalil Hatta Gonogini itu kan, bahwa istri adalah mendapatkan setengah cuma-cuma karena dia juga ikut punya saham di rumah tangga. Oke lah itu. Tapi yang nggak boleh ini yang benar-benar dia tahu ini yang batil, tapi dia hukumi. Apalagi tadi kata Pak Unggul tadi, dia disuap. Oh, itu ya sudah, siap-siap aja nanti. Kalau dia dapat suap, dia menangkan karena suap tadi, ya jelas. Itu dia benar-benar akan mendapatkan yang Nabi katakan tadi, finnar, di neraka tadi. Baik, wasiat wajibah apakah ditentukan oleh hakim atau ahli warisnya? Hakim, Pak. Itu hakim. Makanya sebutnya wajibah. Seharusnya dari si almarhum sebelum meninggal. Tapi kalau almarhum tidak mewasiatkan, maka hakim yang memberikan. Dan ini juga produk baru. Ini juga produk baru dalam hukum waris. Tidak dikenal di masa Nabi SAW. Tidak dikenal. Produk baru. Nah, produk baru itu apa Pak Unggul? Anak angkat ya? Anak angkat. Ya, anak yang murtad atau anak angkat juga bisa kan? Anak yang murtad gitu. Nah, ini produk baru dalam Islam. Kalau dalam ilmu waris kita. Nah, kalau di Mesir itu juga ada wasiat wajibah itu bagi cucu, Pak. Bagi cucu yang orang tuanya meninggal duluan. Misalnya Muhammad punya anak Khalid sama Zaid. Muhammad sama Khalid sama Zaid. Lalu si Muhammad ini meninggal duluan. Muhammad punya anak namanya Khalid. Lalu Khalid punya anak namanya Zaid. Nah, Khalid ini meninggal dulu sebelum si Muhammad. Nah, dalam waris kita, kalau bapak meninggal sebelum kakek, berarti itu bapak namanya meninggal nolak waris. Cucu tidak dapat, karena bapaknya sudah meninggal. Kecuali kalau bapaknya nggak punya saudara, bisa cucu dapat. Dia menggantikan ayahnya gitu Pak. Tapi enggak. Misalnya Muhammad punya anak Khalid sama Umar. Umar punya anak bla 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 bla. Zaid punya anak bla bla bla. Khalid punya anak bla 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 bla. Khalid meninggal dulu ini sebelum Muhammad. Maka anaknya Khalid nggak dapat apa-apa karena ditutup sama omnya si Umar yang lebih atas. Nah, pemerintah Mesir mengatakan kasihan, maka dibikinlah namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah apa? Dia tetap mendapatkan wasiat menggantikan cucunya tadi. Nah, di Indonesia nggak perlu wasiat wajibah. Di Indonesia baru lagi nih disebut itu ahli waris pengganti. Jadi nggak usah pakai wasiat wajibah, tapi mendapatkan sebagai ahli waris pengganti. Otomatis menggantikan ayahnya dia, menggantikan siapa tadi Pak? Si Khalid. Tapi bagiannya tidak boleh melebihi dari si Umar. Gitu kita. Kalau kita nggak ya, ini anak murtad dapat wasiat wajibah. Nah, berapa wasiat wajibah? Kan bingung lagi Pak. Betul nggak Pak Panggul? Pemerintahnya bilang wasiat wajibah. Berapa dong bagiannya? Di dalam Islam wasiat itu dikenalkan sepertiga. Nah, tapi ternyata dalam prakteknya wasiat wajibah itu bisa sama. Bisa sama bagiannya dari yang mendapatkan waris. Nah, itu menjadi masalah lagi sekarang. Karena kasus-kasus yang nggak pernah terjadi zaman Nabi itu ya terjadi lagi gitu Pak. Ini yang membingungkan gitu. Belum lagi saya bicara poligami gitu Pak. Itu lebih repot lagi nanti. Istrinya 4. Sementara yang dia serumah habis-habisan sama yang pertama ini. Yang kedua, ketiga, keempat ini hanya di apartemen gitu. Hanya di apartemen. Semua hartanya numpuk di yang pertama. Ketika harta waris dibagikan, kita bilang, istri, ada anak nggak Pak? Ada Pak anak. Oke, istri 1/8. Kalau 8 miliar berarti 1 miliar. Yang 3 ini gimana Pak? Gitu kan? Yang 3 ini gimana? Iya. 1 miliar itu dibagi 4. Berarti 250 juta. 250 juta. Yang marah tuh yang istri tua. Enak aja ini. Saya ini istri sahnya. Ini istri siri. Ya enggak ada siri-sirinya.
Dalam fikih Islam nggak ada siri-sirian, mau siri, mau nggak siri, Anda istrinya. Berarti saya nih 250 juta, iya. Ini apa gundik-gundik dostol marah-marah ini yang palsu-palsu. Enggak, Bu, jangan bilang gundik, Bu, itu sah. Itu sah, Bu. Jadi saya 250 juta, ini 250 iya. Nah, karena istri itu 1/8 bukan 1/8/1. Kalau 1/8/1 habis, Pak. Berkongsi di 1/8 itu. Waduh, repot juga ya. Nah, gitu. Itu bicara istri, Pak. Anak bagaimana? Saya bilang mau itu anak sah dalam tercatat buku nikah atau anak siri sama. Anak laki-lakinya asobah juga sama. Oh ini kan begini Pak, gini. Nah itulah Pak, makanya masalah waris ini terus berkembang itu bingung. Zaman Nabi kan, zaman sahabat, zaman Imam Syafi'i nggak ada istri siri Pak. Istri kan sah semua itu menjadi repot lagi pembahasan yang tidak kelar-kelar sampai sekarang. Ya gitu ya Pak, baik. Baik Pak, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.